Kejar-kejaran mewarnai razia petugas Dishub dengan sopir truk tronton. Rangkaian gerbong kereta api Gajayana anjlok setelah melaju sendiri tanpa lokomotif. Bupati Bogor Ade Yasin Limpo positif COVID-19. Halo, selamat malam pemirsa. Polisi periksa 4 dari 6 orang untuk klarifikasi dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat acara pernikahan Putri Rizik Syihab. Saya, Mirfa Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Petugas Dishub merazia truk tronton yang parkir sembarangan di Jalan Taman Palem Cengkareng, Jakarta. Razia sempat diwarnai aksi kejar-kejaran karena sopir truk melarikan diri. Menolak dirazia petugas Dishub, supir truk tronton di Jalan Taman Palem Cengkareng melarikan diri. Menggunakan mobil derek, petugas mengejar dan berupaya menghentikan truk. Petugas juga berupaya menyalip laju truk. Petugas akhirnya berhasil menghentikan truk. Palang depan. Sempat terjadi keributan karena supir truk menolak dirazia. Jadi ada supir melanggar, saya tegur, malah dia melawan petugas. Saya tanya, dia malah kabur, mau nabrak anggota saya. Itu sempat diberhentikan di daerah mana sih, Bang? Daerah Cengkareng, Pak. Cengkareng. Polsek. Itu emang dia melanggar atau gimana sih, Bang? Melanggar, Pak. Jadi mesin mati, saya tegur, dia langsung ngegas mau nabrak anggota. Alasan Supir truk diamankan di Polsek Cengkareng dan didenda Rp500.000 karena parkir di sembarang tempat. Sementara truk tronton dibawa petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Warga Cilincing, Jakarta menutup jalan hingga menimbulkan kemacetan panjang ke arah Cakung. Mereka menuntut ganti rugi tanah yang digunakan dalam proyek tol Cibitung Cilincing. Warga Kampung Sawah berunjuk rasa hingga menutup jalan raya Cacing di Cilincing, Jakarta. Mereka menuntut transparansi penyelesaian ganti rugi atas tanah mereka yang dialihfungsikan untuk proyek tol Cibitung Cilincing. Aksi warga ini menutup jalan ke arah Cakung hingga menimbulkan kelumpuhan lalu lintas. Polisi pun mengimbau warga untuk menjaga jarak dan menggunakan masker mengingat aksi ini digelar saat masa pandemi COVID-19. Namun akhirnya masa bubar setelah negosiasi antara warga dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara dilakukan. Sayangnya aksi warga menyisakan sampah. Tentang status tanahnya dan tentang legalitasnya. Alhamdulillah tadi kita telah memfasilitasi perwakilan warga bertemu dengan staf ahli Kementerian BPN. Dan mudah-mudahan ada jalan keluarnya dan sehingga warga bisa mendapat apa yang mereka inginkan. Dampak protes tanah ini, polisi memberlakukan sistem lawan arah atau kontraflow sejak pagi hingga sore. Lalu lintas kembali normal setelah tak ada lagi aksi di Jalan Cacing. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Rangkaian kereta api Gajayana melaju sendiri tanpa lokomotif dari stasiun Kota Baru ke stasiun Kota Lama, Malang, Jawa Tengah. Proses evakuasi 3 gerbong dari total 7 gerbong yang anjlok dikebut hingga malam ini. Hingga Rabu malam pengerjaan evakuasi gerbong anjlok melibatkan banyak pekerja. Evakuasi tidak mengganggu perjalanan kereta api. Beberapa kereta api, rangkaian kereta barang, dan kereta api penumpang penataran tetap bisa melintas. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Humas Daops 8 Surabaya Suprapto mendatangi TKP gerbong anjlok.
Kita dari pihak PT KAI 28 Surabaya telah berusaha untuk dilakukan evakuasi ya ke kondisi normal. Kita harapkan besok pagi gerbong kereta yang anjlok ini sudah bisa naik dan jalur Malang Kota Lama sudah kembali normal. Penyebab anjloknya kereta masih dalam penyelidikan. Sementara pengerjaan evakuasi gerbong yang anjlok ditargetkan selesai Rabu malam sehingga Kamis malam kembali normal. Rangkaian kereta api yang bergerak sendiri dari stasiun Kota Baru menuju Kota Lama bukan kali pertama. Tahun 2011 pernah terjadi kecelakaan kereta api dengan kasus yang sama dan mengakibatkan satu warga meninggal karena rumahnya tertabrak kereta api. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Diduga akibat pengemudi ugal-ugalan, 2 truk bertabrakan di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya seorang pengemudi dan kernet truk terluka. Satu truk ringsek setelah menabrak truk lainnya di Jalan Raya Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Rabu malam. Saksi mata menjelaskan peristiwa kecelakaan bermula saat truk melaju kencang dari Nganjuk ke arah Surabaya dan tetap memaksa menyalip hingga menabrak truk dari arah berlawanan. Kronologi awal, ada mobil dari utara yang mau mendahului, dia nggak nyampe, mobil dari utara itu nggak mau mengalah, ya jatuh. Supir truk yang sempat terjepit sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Jombang bersama kernetnya. Polisi kini masih mendata identitas para pengemudi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Banjir bandang melanda kawasan wisata Landak River dan Salang Pangeran di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Akibatnya 1 jembatan putus dan 8 villa rusak. Banjir yang terekam dari video amatir warga ini terjadi pada Selasa malam hingga Rabu pagi. Banjir mengakibatkan sebuah jembatan putus dan 8 villa rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. BPBD Kabupaten Langkat dibantu warga sudah berada di lokasi untuk membantu membersihkan villa yang rusak. Enggak apa-apa. Bukit Lawang enggak apa-apa. Cuma dalam gitu aja, airnya biasa aja. Warga desa Pagaraji, Banyumas, Jawa Tengah diteror ribuan semut yang menguasai pepohonan warga. Tim ahli dari Laboratorium Entomologi dan Parasitologi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto turun tangan mengecek karakteristik semut. Warga desa Pagaraji, Banyumas, Jawa Tengah diteror ribuan semut yang menguasai pepohonan hingga rumah warga. Tim ahli dari Laboratorium Entomologi dan Parasitologi Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto turun tangan mengecek karakteristik semut tersebut. Meski belum bisa menentukan jenisnya, namun tim peneliti melihat karakter semut cenderung karnivora. Hal itu terungkap saat diuji coba dengan gula, semut-semut justru tertarik pada belalang. Dia tidak hanya yang hidup, tapi mungkin juga bangkai. Kita kan nggak tahu ya tadi. Bangkai. Ya, karena dia karnivor. Yang jelas ini semutnya karnivor, kemudian juga dia ya kalau karnivor itu yang jelas dia butuh protein juga kan. Hingga kini pihak BPBD dan Polres Banyumas menyemprot semut dengan disinfektan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi penyebab kematian ibu beserta 2 orang anaknya di Pekanbaru Riau yang masih diselidiki polisi. Tetangga menilai korban agak tertutup dan jarang keluar rumah. Kematian seorang ibu beserta kedua orang anaknya menggemparkan warga di Jalan Palembang, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru Riau. Warga menyebut tidak pernah melihat pasangan suami istri ini bertengkar atau cekcok. Namun warga menilai korban sedikit tertutup dan jarang keluar rumah. Sementara suami korban sering bergaul dengan tetangga dan relatif ramah. Pergi pagi, pulang sore. Kalau malam? Kalau malam Dengar nggak ribut-ribut gitu atau gimana? enggak sih, biasanya tengah-tengah aja, kadang duduk di teras tuh. Bawa anaknya duduk kan bagai, kadang dorong-dorong abang tuh pakai pernya. Kalau sama interaksi sama masyarakat sekitar gimana Mbak? Bagus atau gimana?
Kalau abang tuh oke aja sih, tapi kalau ini kayaknya kurang gitu bang. Sering di rumah aja, jarang keluar juga. Dari hasil olah TKP di rumah korban, polisi menemukan sejumlah barang bukti kain, diantaranya kain panjang, susu bayi, serta sepucuk surat yang ditulis korban. Berdasarkan keterangan suami korban, diduga motif korban mengakhiri hidup karena cekcok dengan sang suami soal rencana penjualan rumah. Hanya disebabkan akan menjual rumah dan tidak menjual rumah yang ditempati sekarang. Hanya itu saja, jadi sehingga si suaminya meminta istrinya untuk berlibur dulu, istirahat dulu, dikasihlah sepeda motor untuk pergi jalan-jalan supaya menenangkan dirinya. Namun si istri tidak berkenan sehingga istrinya tetap merasa emosi terhadap suaminya. Jasad istri dan 2 anaknya dibawa keluarganya ke Solok, Sumatera Barat. Sedangkan 1 anak kembarnya yang selamat tinggal bersama ayahnya. Sebelumnya warga Jalan Palembang, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru Riau gempar karena menemukan seorang ibu rumah tangga gantung diri di dapur rumahnya. Lebih mengejutkan lagi, 2 orang anaknya juga ditemukan tewas di dalam kamar. Polisi menduga sebelum mengakhiri hidupnya, pelaku meracuni 2 anaknya. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. 4 dari 6 orang penuhi panggilan polisi untuk klarifikasi dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat acara pernikahan Putri Rizik Syihab. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.